bila dilihat dari gambarannya begini, jadi spatial saturation pulse-nya 90, kemudian dikasih spoiler dan tidak ada sinyal di sana, jadi sinyalnya tertutup. Begitu kayak kalau nggak salah Pak, istilahnya saya kurang begitu paham. Atau coba dijelaskan mungkin sama Pak Dedi deh terkait gambaran ini. Oke, boleh. Jadi ini spatial saturasi pulse ini sebelum ke echo dia dikasih ada pulse 90 derajat dulu untuk memberikan jadi untuk flip dari magnetisasi dari longitudinal menuju ke transversal dengan tujuan menghilangkan sinyal yang diinginkan. Jadi sehingga daerah sinyal ini supaya hilang daerah depannya itu tidak ada sinyal. Lalu ada yang slash ini adalah slash encoding untuk menentukan posisi dari saturasi pulse tersebut. Lalu dilanjutkan dengan gradient frekuensi encoding dan phase encoding yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa dari magnetisasi transversal saat dia akan kembali ke magnetisasi longitudinal supaya sinyalnya itu dinolkan. Yang selanjutnya pulse scan itu yang selanjutnya dilanjutkan oleh full scan echo pengambilan gambar. Sehingga ini mirip contoh dari slash boleh next? Oke. Next ke slash 5 aja. Siap. Nah, ini depannya ini kan ada saturasi yang seperti diarsir. Nah, itulah saturasinya supaya pulse yang dari depan aorta atau pulse dari pergerakan usus dari aorta itu dihilangkan. Nah, berikutnya next ke slide ke-6. Nah, ini contohnya juga seperti ini. Jadi supaya pergerakan dari nafas atau apapun dia tidak masuk ke daerah spine. Jadi artefak tidak ada artefak daerah spinal cord-nya. Seperti itu Pak tentang presaturasi. Terima kasih Pak. Baik Pak, mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Nanti akan dijawab oleh Pak Dedi. Monggo. Kita diskusi aja lah. Mau bertanya, Mas Daniel, kalau presaturasi itu dipengaruhi faktor apa aja ya? Boleh saya tahu nggak? Itu kan termasuk contrast imaging ya? Masuknya ya? Boleh Pak Dedi. Jadi presaturasi dipengaruhi oleh apa Pak Dedi? Untuk presaturasi ini sih dia hanya tidak dipengaruhi oleh maksudnya kontras, pemberian saat kontras atau bagaimana? Dari gambaran Pak. Kalau misalnya T1 itu kan ada pembuatan segala macamnya Pak ya. Kalau ini presaturasi lebih kemana Pak ya? Presaturasi itu untuk menghilangkan pulse. Jadi bukan ke pembobotan, tapi bisa dibilang pergerakan dari pembuluh darah. Misalkan kayak tadi di lumbal ya, itu kan kalau tanpa untuk organ yang bergerak ya Pak ya? Ya? Untuk organ yang bergerak saja ya dipakainya ya? Menghilangkan ya, untuk pergerakan itu tidak mengganggu gambar yang diinginkan.
Misalkan kayak tadi, atau ini yang kebetulan ini ada servikal ya. Servikal ini kan ada pergerakan menelan, ada pergerakan mulut kayak kadang-kadang kayak mengunyah, atau nah itu supaya tidak masuk ke dalam spinalnya. Jadi si artefak itu tidak mengganggu. Jadi gambarnya tetap bersih seperti itu. Atau bisa kadang kalau saya suka digunakan juga mungkin teman-teman tentang artefak face wrap. Nah, itu juga bisa kita hilangkan dengan sistem di blok menggunakan saturasi. Oke. Ya, makasih Pak. Itu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Wisnu ya. Makasih Mas Wisnu. Pak Dedi, makasih jawabannya. Sama-sama. Monggo, ada pertanyaan lagi. Izin Mas, mau bertanya. Siap. Monggo. Bisa digeser ke slide yang atas? Oke. Ini? Yang nomor 1? Nomor 2. Nomor 2 ya? Ini? Iya. Nomor di atasnya lagi sedikit. Ini? Iya. Ya, saya mau tanya, jadi untuk menseleksi jaringan atau misalnya kayak daerah-daerah yang bergerak tuh, caranya dengan pemberian pulsa 90 derajat lagi ya? Ya, secara... Gimana, maaf. Iya Pak Det. Jadi kan di sini ini untuk menseleksi daerah-daerah yang bergerak supaya tidak menimbulkan artefak yang mengganggu nanti pada saat pencitraan. Caranya itu, teknisnya itu sederhananya dengan pemberian pulsa lagi 90 derajat, begitu Pak Det? Ya, jadi kalau sistem bekerja ini prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya itu proses selain kan nanti kita pasang juga nih yang kayak tadi tuh kayak jari kayak arsiran itu dipasang misalkan kayak tadi di lumbar. Cuman secara proses, nah ini kalau yang ditampilkan ini kan secara proses kerja ya. Nah ini kalau ini sebenarnya pemasangan arsirnya ini supaya tidak pergerakannya. Nanti tadi kalau yang slash ketiga coba Mas Daniel. Nah ini proses secara kita bilang cara kerjanya lah, cara kerjanya alat. Jadi dia sebelum ke pengambilan gambar, dia kasih pulsa dulu 90 derajat gitu. Nah, itu hanya untuk bahasa. Jadi diberikan dulu untuk menghilangkan sinyal itu. Kalau di slash 3 ini kan kita lihat dipakai di gradient echo ya. Kalau di spin echo bagaimana? Bisa juga atau? Sama, bisa juga. Oh. Dia sama, nanti tidak mempengaruhi pulsa 90 sama refocusing 180 ini. Kalau untuk gambar sih tidak terpengaruh. Jadi untuk pulsa pengambilan pulsa gambar spin echo itu tidak terpengaruh. Dia ini hanya untuk memberikan satu pulsa supaya menghilangkan istilahnya pergerakan-pergerakan yang ada di depan yang diinginkan itu seperti di spine. Nah, bagian organ itu dihilangkan oleh presaturasi ini. Nah, proses presaturasi ini dia itu pemberian dulu 90 derajat. Setelah itu dia dilanjutkan dengan gradient frekuensi encoding. Nah, supaya tidak terjadi lagi, lalu gradient phase encoding, baru dia pengambilan gambar seperti itu. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Oke. Udah jelas ya Mas Sakri ya? Iya Mas, jelas. Mungkin jika ada yang masih ditanyakan lagi. Ini saya mau sharing aja ya. Saya tadi buka-buka tuh di buku yang How Does Work to MRI. Spesial saturasi itu dipengaruhi sama waktu ya.
di situnya. Tapi kalau pas saya lihat di grafik lebih ke pulse ya ininya ya. Kalau untuk waktu bingung juga memang saya. Ya untuk Pak. waktu bisa, karena dengan Gitu, Pak. penambahan itu bisa memang bisa kadang ada yang nambah waktu, kadang yang tidak ada sekuen yang mempengaruhi sih. Kalau saya juga lupa deh. Beda Saya merek, jarang karena perhatian. merek atau gimana Pak? Itu teh Pak. Ya? Karena merek alat atau apa yang bedain Pak? Enggak, bukan karena merek alat sih. Semua, jadi saya juga lupa, tapi kalau nggak salah sih yang setir aja, jadi dia kayak penambahan dengan kita kasih arsiran yang tadi itu, yang presaturasi itu, memang scan time-nya mempengaruhi. Jadi memang pada sekuen tertentu, dia mempengaruhi. Nah, arsiran ini tuh mempengaruhi kadang-kadang, dia minta nambah waktu, kadang-kadang kita rubah TR, mempengaruhi ke TR juga kadang-kadang. Jadi kita naikin TR-nya supaya panjang pendeknya ya. Nah, kalau TE-nya gimana Pak? Time echo-nya ngaruh nggak Pak ke time echo-nya juga Pak ya? time echo jarang pengaruh. Sering pengaruhnya ke TR yang saya perhatikan. Oh, oke. Siap Pak. Makasih Pak penjelasannya. Ya. Mungkin itu dari kelompok kami Pak, kalau ada yang mau ditanggapin Pak. Ya, terima kasih Mas. Coba dilihat slide keduanya itu. Ini apa maksudnya ini Mas? Bisa diceritakan, ini yang justru paling utama penting. Apa maksudnya? Bisa diceritakan enggak? Atau mungkin ada teman-teman yang lain punya pengalaman? Oh, sebentar Pak. Yang ini Pak sebenarnya maksudnya yang tentang spasial presaturasi ini frekuensi selektif pulse yang diterapkan bersama dengan gradient pulse. Maksudnya itu? Nah, maksudnya itu Pak, jadi pemberian radiofrekuensi 90 pulse 90 derajat untuk flip magnetisasi dari longitudinal ke transversal Pak. Nah, lalu diikuti oleh gradient pulse yang yang diikuti oleh bersamaan dengan slash encoding Pak untuk menekan dari saturasi pulse tersebut Pak. Oke, biar nanti punya bayangannya. Frekuensi selektif itu apa sih sebenarnya? Halo? Tertentu Pak, maksudnya itu jadi ya bisa dibilang pulse tertentu gitu Pak, frekuensi tertentu atau tambahan gitu Pak. Nah, oke. Siapa ya waktu itu yang pertama yang presentasi topik ini? Saya lihat itu slide keberapa itu? Si Iksan. Iksan ya waktu itu yang presentasi pertama. Saya, Pak. Nah, saya ingat itu slide kedua, ketiga. Ya, betul, gitu. Pak. Nah, di situ kan baris keberapa namanya? Kolom kedua apa ketiga itu ada semua prinsip dasarnya. Ada chemical, kan sebenarnya ada chemical shift seperti itu kemarin ya. Ya Pak. Nah, ada chemical fat, ada water. Bisa dibuka sebentar yang ditunjukkan Mas siapa namanya Iksan waktu itu ada nggak? Bisa ditunjukkan nggak Pak Dedi? Nyalain dulu laptop ya. Coba. Ini kan dari tablet, jadi harus datanya ada di laptop. Oh gitu. Ya.
Boleh dilanjut aja dulu Pak, saya lagi cari dulu sambil buka join dulu lagi. Boleh. Nah, kalau enggak gini, di skip ini enggak apa-apa. Yang kedua ada enggak? Biar nanti waktu kita yang 3 terakhir itu cukup. Yang kedua yang terakhir apa ini? Magnetisasi transfer seperti itu. Halo? Halo? Ya Pak. Kalau memang masih susah, di ini kelompok yang berikutnya dulu biar nanti diskusinya lebih mudah daripada berhenti seperti ini. Iya Pak. Bagaimana yang selanjutnya? Kelompok 4 ya? Iya kelompok 4. Kenapa yang ini waktu itu bisa presentasi bagus? Boleh dijadikan host dulu Mas Sakri. Hostnya masih sama Mas Daniel kayaknya. Ke Mas siapa ini? Halo, yang MT ada, yang apa? Magnetisasi transfer ada teman-teman. Ada Pak, ditunggu sebentar Pak, saya hubungin teman yang lainnya dulu. Ke saya Mas Daniel Angri. Tapi temennya itu di grup ini apa di kampung, di mana? Gimana maksudnya ini? Sudah Mas Angri, coba. Yang ini betul Pak? Halo? Yang ini Pak yang dimaksud? Ya, yang ke slide 4. Maksud saya gini, tadi kan Pak Daniel sudah buat tadi apa namanya frekuensi selektif gitu ya. Halo? Ya Pak, ya. Iya Pak. Ya. Nah, maksudnya gini, frekuensi selektif itu apa gitu. Justru kita yang butuhnya yang apa? Yang dasar-dasarnya Pak. Yang umpamanya ya, contohnya ini. Ini kan ada chemical shift. Chemical shift itu sebenarnya
dasarnya adalah perbedaan katakanlah lemak dan cairan, gitu kira-kira. Sebenarnya begitu dimasukkan ke MRI pasien itu, di situ kan ada cairan, ada lemak. Sedangkan di lemak itu ada hidrogen, di cairan ada hidrogen. Saat dia berinteraksi dengan medan magnet utama itu, dia itu kan ada frekuensinya, itu yang disebut dengan frekuensi lamor. Kalau kita dasar-dasar, kita
Tes 1 2 3. Pak Sakri. Iya, bisa diteruskan, Mas. Ini udah 28 ini bisa. Ya Pak, silakan dilanjutkan. Sudah 29. Susah banget.
Pak, silakan Pak. Dilanjutkan. Masih perlu dibuka slash yang tadi Pak nanti. Halo Pak. Halo Pak, bagaimana ini? Udah bisa lanjut kayaknya. Bapak masih di mute, Pak. Ya, ya, yang presentasinya itu di ini. Siapa tadi yang presentasi berikutnya itu? Yang gambar yang tadi, Pak. Abel Bukan, tadi. langsung yang MTC aja dulu. Monetisasi transfer. Halo? Halo Pak. Ya bagaimana teman-teman yang kelompok magnetisasi transfer kelompok 4 sudah siap Halo? bahannya? Yang monetisasi transfer, Mas? Iya Pak ya. Ini lagi dicek. Iya sebentar Pak. ya. Ya sebentar ya Mas. Lagi disiapin dulu PPT-nya. Oh ya. Makasih. Ya. Lagi disiapin Pak PPT-nya. Ada mungkin kendala jaringan. Enggak Pak, untuk kelompok selanjutnya Ada masalah yang jaringan? Tidak Pak, untuk yang selanjutnya yang kelompok magnetisasi transfer lagi disiapkan Pak untuk PowerPoint-nya. Ada mungkin masalah jaringan? Tidak, apa ya? Ngaruh nggak karena hujan-hujan ini ya? Hah?
Halo. Iya Pak. Nah, apa masalah? Mungkin bermasalah mungkin jaringan. Tidak Pak, untuk kelompok yang selanjutnya, kelompok 4 Soalnya yang di tempat saya aja kok kayak agak susah gitu. Mas yang masih jadi host siapa ya? Mas Heri kayaknya. Mas Heri masih jadi. Tarigan, Pak Tarigan udah tak ke Pak Tarigan. Oh. Gimana? Boleh dirubah ke Mau pindah kemana hostnya? Mbak, mau pindah kemana hostnya? Halo. Gimana? Halo? Gimana? Mbak Fatih ya? Iya, Fatih Pak. Harus Pak Tarigan Halo berarti ya, teman-teman, lagi. kalau memang ini kalau bermasalah jaringan ini saya lihat kok agak macet ini, kita berhentikan aja dulu lah. Mungkin kita teruskan minggu depan kalau kayak gini. Hostnya tolong diganti ke Fatih Pak. Halo. Hostnya Halo tolong diganti Pak. ke Fatih. Pak. Bapak sekarang jadi hostnya ini. Semua kan. Pak Tarigan Pak. Kedengeran. Waduh, kayaknya Pak Tarigan Halo. bermasalah dengan internetnya. Halo Pak. Iya Pak. Halo. Halo Pak. Karena ini suaranya kok hostnya masih di bawah Pak. Nggak ada ini, kita berhenti. Minggu depan lagi kita coba kalau susah. Pak Tarigan, mohon maaf Pak. Hostnya boleh diganti ke saya dulu. Kayaknya biar saya bisa share screen. Oh gitu. Iya kayaknya. Apa di chat aja ya? Iya sih boleh. Kayaknya kayaknya di tempat bapaknya yang jaringannya. Soalnya kedengaran suaranya bagus. Di telepon aja Mas Sakri. Oh iya boleh. Nah, bapaknya putus-putus kalau dari saya mah. Suara Pak Tarigannya putus-putus, bener nggak? Iya betul, sama putus-putus juga. Kayaknya memang bermasalah di internet punya Pak Tarigannya. Coba di chat aja, di chat atau di telepon. Halo Pak. Oh iya gangguan bener. Bapak Tarigan di chat itu, gangguan kayaknya. Masuk nggak di chat juga tuh? Di chat, ada di chat. Ada. Pak Tarigan di chat katanya minggu depan dilanjut. Halo. Ini enggak. Halo ya. Ini enggak kedengeran suaranya. Masih putus-putus suaranya? Kalau di sini lumayan ya. Memang ada tulisannya Pak low apa gitu sinyal gitu. Oh iya gangguan sinyal itu. Unstable signal biasanya. Bayar mungkin saya. Unstable signal ya Pak ya. Iya kayaknya. Oh gitu. Kita lanjut aja minggu berikutnya. Gini aja caranya. Minggu depan itu langsung 2, kan 4 lagi semua kan kalau kayak gini. Selesai. Biar kita agak cepat lah gitu. Ya, 2 kita lihat waktunya minggu depannya lagi bisa 2 apa tidak gitu. Ya. Dua bahasannya sama yang bahasan kelompok sekarang ini, apa? Enggak saya dengar suara kalian ini. Sabtu besok beliau juga lah. Kelompoknya Pak Dedi atau sama yang Mbak Fatih nih berdua ini minggu depan gitu. itu. Oke. Nah, makasih. Yo. Berarti nggak jadi kuliah ini ya Mas ya? Jam senyum. Tuh hilang lagi suaranya.
suara Pak Tarigannya. Bentar. Halo? Kedengaran suara saya? Jangan-jangan jaringan di tempat saya rusak. Dengar Mas Sakri. Oh iya, saya sudah hubungi Pak Tarigan tadi. Dia sampaikan lanjut Sabtu depan saja untuk presentasi kelompoknya. Tapi langsung 2. Kelompok siapa? Minggu depannya Kelompok lagi. yang Pak Dedi sekarang diulang lagi atau gimana? Enggak. Kelompok 3 sama kelompok 4 sama kelompok 5. Kelompok magnetisasi transfer, habis itu dilanjutkan sama kelompok selanjutnya. Oh, oke. Ya. Ya. Iya. Sampai ketemu ini Jumat depan untuk mata kuliah teknik MRI lanjut. Ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ya, izin. Terima kasih. Ya, izin. Pak Tarigan, terima kasih, Pak. Signal di tempat Pak Tarigan ini, dia bilang tadi low. Kayaknya apa? Cuaca. Tanya ada. Pak Tarigannya masih di depannya. Yang ada. Emang repot juga apa? Yang tadi perasaan itu yang maksudnya flare mungkin ya, flare sekuen ya kayaknya ya. Kayak ini, kalau lihat itu kan dia pikirnya fat saturasi. Oh jadi, gitu. Kalau lihat itu, jadi kayak disaturasi kan itu chemical fat. Jadi si fat keseluruhannya disaturasi. Kalau saya lihat itu sih, saya juga pembobotan jadi dong Pak, jatuhnya Pak. Pembobotan pembahasannya. Kayaknya saya jadi bingung. Kalau dari tabel yang Angri kirim mah itu lebih mirip ke pembobotan, itu biasa lebih ke situ Pak jatuhnya ya, ke flare pembobotan tapi masuknya. Terus ada chemical fat, water, apa tadi ada water apa ya? Saya juga water ya, water. Fat, artinya kan kalau chemical fat kita aktifkan ya. Saturasinya ya jadi multi-1 saturasi, multi-2 saturasi, jadi kan jadi kalau yang Pak Dedi, ya. Kalau yang Pak Dedi itu bukannya semuanya jadi di blok kayak yang di luas lapangan, kan itu rest lab Pak ya? Jadi kalau punya kutu gini. Jadi semuanya tuh di press, jadi nggak muncul di signal. Jadi di gambar tuh biar nggak kelihatan kayak gitu. Jadi mau fat, mau water, semuanya tuh di blok kayak gitu bukan Pak? Bukan. Jadi kalau punya kutu gini, yang gampang kayak MRI lumbal. Kan depannya selalu kita pasang set band tuh namanya. Yang kayak tadi di arsir itu. Nah, set band itu fungsinya mengurangi supaya pergerakan vaskuler apa itu tidak masuk ke lumbal kayak gitulah. Untuk mengurangi motion artifact bukan Pak? Bisa menghilangkan motion artifact. Jadi dipasang set band-nya seperti itu. Ya kayak kita bilang bahasa gampangnya kita di blok gitu supaya air block ya? Iya, kayak di blok. Nah, ya. Terus ini nyambungnya buat pembahasan berikutnya apa ya kira-kira nantinya? Kan nanti magnetic transfer itu kan kayaknya jauh banget ya ke magnetic transfer ke yang hari ini. Boleh. Itu gimana? Nah, MRA ya. Bisa ada kaitannya seperti itu. Jadi kan kalau buku Tut bilang tuh kan aliran arteri dari atas, lalu di lock atasnya supaya venanya tuh tidak terdeteksi.
Ya, itu mirip seperti itu. Ya, ya, ada kaitannya. Jadi itu yang digunakan sebetulnya itu saturasi band itu yang untuk di MRA itu kan, MRA 3D TOF yang kita gunakan. Nah, jadi MRA 3D TOF kan kalau yang kita fokuskan arteri, berarti kan set bandnya kita taruh di atasnya supaya kan kalau vena kan arah ke bawah kan, kalau arterinya kan arah ke atas. Nah, supaya vena itu tersaturasi gitu, supaya gambarnya true arteri jadinya yang diambil. Jadi yang betul-betul arteri jadi yang diambilnya. Venanya hilang, jadi seperti itu. Ya, itu yang digunakan, betul. Pembuluh darahnya belum ada. Tapi prinsipnya sama. Seperti itu. Nah, sebetulnya bahasa yang kita coba saturasinya kita pasang. Nah, kita bilang sih set band atau saturasi. Cuman memang umumnya itu di blok aja tuh kayak gitu. Pak Dedi mau nanya dong. Boleh. Yang spatial saturation ini tuh dia tuh memang ada protokol gitu ya. Terus dia tuh kayak namanya kayak berhubungan sama FOP nggak Pak? FOP? Kalau protokol sih tidak ada, cuman itu sering digunakan pada pemeriksaan lumbal, lalu torakal, lalu servikal, suka digunakan, lalu pada shoulder. Nah, itu kenapa digunakan? Yaitu untuk mengurangi pergerakan nafas, karena nafas pasien itu suka keluar, atau pergerakan kalau di lumbal torakal itu aorta kan, ada pulse aorta tuh. Nah, pulse aorta itu supaya tidak masuk ke dalam spine-nya, ke tulang belakang, seperti itu. Mengurangi penggunaannya peristaltik gitu ya? Gimana? Mengurangi gerakan peristaltik. Betul. Sebetulnya sih manfaatnya cukup banyak, bisa digunakan di mana aja tergantung kita. Oh nih, misalkan pergerakan, saya misalkan periksa pelvis aja ya. Misalkan pelvis itu ada gerakan perut kan dia di atasnya tuh ya. Nah, pergerakan itu kita untuk menghilangkan pergerakan itu kita pasang saturasi, kita blok atasnya supaya pergerakan perutnya itu tidak masuk ke dalam gambaran bawahnya, seperti itu. Pak, kalau misalnya si spatial saturation ini dia tuh kayak sejenis coil kah atau memang cuma protokol yang misalnya contohnya kayak di CT scan kita bisa langsung mau MIP, VRT atau apa gitu Pak? Ya, memang di situ ada ininya sih. Jadi ada tinggal di atasnya itu ada kayak apa ya? Kayak ada penggunaan. Jadi memang tinggal klik, nanti di situ tulisannya ada set. Ya, kayak software, ya betul. Ya mirip lah. Jadi bukan sejenis coil ya Pak? Izin menambahkan Pak Dedi. Boleh. Untuk saturasi itu biasanya kalau untuk yang Siemens itu ada di protokol di sebelah kanan rutin. Kemudian klik coba saturation, ada 1, 2, 3, 4, kita tambahkan aja. Misalkan lumbal atau cervical atau abdomen. Itu kan biasanya muncul 1 atau 2 saturasi. Kalau kita mau tambahkan aja 1. Akan muncul lagi saturationnya. Tujuannya buat mensurprise organ-organ yang bergerak. Jadi kita mintakan fokus ke lumbal atau ke cervical. Kita lebih dominan ke arah cervical atau lumbal. Tujuan saturasi itu buat surprise lah, buat mengurangi pergerakan, lebih dominan ke sana. Itu kalau untuk yang Siemens
itu ada kok di rutin, di misalkan kita lumbal atau servikal ya, di atasnya itu kita coba yang rutin, protokolnya, kemudian ada muncul sequence saturation. Ada 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan aja, klik-klik aja itu. Mungkin itu. Oke Pak, makasih. Kalau untuk Siemens, tapi kalau untuk yang Philips ataupun GE saya nggak tahu. Hampir sama sih, ada pilihannya nanti. Saya nggak. Pak Dedi mau tanya. Ya. Kalau yang spatial press saturation ini biasanya paling sering dipakai buat pemeriksaan apa ya Pak? Yang lebih sering di spine, kayak cervical, lalu di torakal, lumbal itu pasti pakai. Itu udah wajib. Kalau abdomen Pak? Kadang-kadang. Kalau kita lihat, tapi abdomen jarang kita pakai, tapi yang sering dipakai itu di pelvis. Jadi di depannya kita sama prostat Pak Dedi, prostat itu muncul saturasinya. Oh. Nah, kalau prostat dengan MRI 3 kan sebetulnya yang paling untuk prostat itu yang paling disarankan di MRI di 3 Tesla. Nah, yang MRI baru ini udah tidak pakai saturasi juga. Tapi dia langsung difokuskan FOP kecil, jadi fokus di situ. Memang itu digunakan juga untuk bisa juga itu di prostat digunakan. Pak. Kalau abdomen itu biasanya yang pemeriksaan pelvis buat serviks. Kalau serviks ataupun ya, kalau serviks, prostat itu biasanya akan muncul dengan sendirinya saturasi. Tapi kalau abdomen sudah muncul dengan sendirinya, sistemnya akan keluar. Tetapi kalau abdomen itu nggak keluar. Kalau kolumni vertebrae itu akan keluar dengan sendirinya sistem. Ya, itu biasanya udah kita setting. Bukan protokol. Kalau protokol lain lagi. Bukan protokol. Itu saturation. Parameter mungkin. Parameter betul. Parameter. Jadi misalkan gini, kalau kadang-kadang kita kan buat biar misalkan tolong buatin protokol MRI lumbal. Biasanya nanti FOP-nya berapa, semua ada setting berapa. Nah, nanti supaya langsung misalkan kita tinggal klik protokol semua muncul itu, biasanya kita setting, jadi diklik semua tuh mana nih yang diperlukan kita aktifkan itu bisa. Nanti kita save aja si protokol itu. Jadi tinggal ke protokol, nanti kita tinggal ambil lumbal, udah langsung muncul apa yang rutin kita lakukan itu. Bisa seperti itu. Boleh. Ini ngobrol aja lah. Ya. Pengaruh. Ada. Kalau tipis berarti yang misalkan yang di blok berarti ntar dulu lumbal berarti kita ambilnya ke depan ke anterior ya. Nah, ke anteriornya itu nanti itu kan misalkan ke blok kecil jadi masih ada yang nggak ke blok lah ya. Nah, itu bisa kadang-kadang bisa mempengaruhi, bisa tidak. Jadi dia ada gambaran, masih ada gambaran. Jadi ke blok itu hanya tengah-tengah hitam aja yang ke hitam. Tapi kalau di blok misalkan dari pas tulang belakangnya sampai habis aja ya, anggap aja sampai habis di bobat habis itu juga itu lebih bersih sih biasanya. Kalau hanya T1 T2 sih jarang pengaruh. Headset juga jarang, nggak ada pengaruh. Cuman kalaupun pengaruh paling
nambahnya paling beberapa detik, ada 10 detik, ada 15 detik. Itu biasanya di setir yang kalau tidak salah setir itu berpengaruh kalau nambahin. Tapi kalau di T2 atau T1 gitu nggak pengaruh. Sama-sama. Pak, mau nanya lagi, Ya. kalau misalnya pakai kontras, ngaruh nggak? Nggak pengaruh itu mah. Kayak hanya biar bersih aja kan, supaya tidak artefak ke depan ke objek yang kita inginkan. Kalau di TOF bagaimana Pak? Di time of flight-nya? Karena kan dia memanfaatkan pergerakan itu kan Pak. Berpengaruh tidak? Maksudnya pas saat kontras atau bagaimana? Bukan Pak, yang time of flight kan untuk pembuluh darah merah kan ada 2 Pak, yang ada yang post kontras sama satu yang pakai itu, yang memanfaatkan pergerakan di dalam pembuluh darah. Oh, itu, yang flow 3D. Iya 3D, Pak, flow. Benar Pak. Ya 3D TOF itu. Iya. 3D TOF itu ya itu pengaruhnya gitu kan. Kalau arteri dia prinsipnya alirannya dari bawah. Nah, saturasinya harusnya di atasnya. Jadi arahnya misalkan kita arteri, kita ngambil kan dari arah pembuluh darah, arah flow-nya kan dari bawah. Nah, kita pasang saturasinya dari atas. Gitu. Pengambilan datanya pun dari atas, bukan dari bawah. Jadi satunya itu mulai dari atas supaya flow arterinya itu tetap bagus gitu. Kalau vena kebalikannya, kalau vena dari bawah. Dari bawah. Kecuali ini ya, kecuali yang karotis. 3D TOF karotis, tapi hasilnya sih nggak pernah bagus kalau saya perhatikan kalau untuk karotis. Kalau karotis dia ngambil dari bawah, saya jadi ngambilnya. Jadi karotis 3D TOF diambil dari arcus aorta, naik terus sampai ke area circus Willisi-nya itu yang daerah area cerebri media, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau kayak TOF 3D arteri karotis, nanti saturasinya dipasang di situ Pak, arcus aortanya. Jadi di atas. Kalau 3D TOF biasa sih di atas, tapi itu sih secara realita ya kita nggak bisa lihat sih di itunya. Jadi secara realita di mesin tuh saya nggak tahu kalau di Mas Heri ya mungkin ada saturasinya atau tidak. Saya sih nggak pernah lihat karena ada di MRI 1,5 atau dan 3 ya, saturasi zat band yang dibilang ada di atas itu kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah masang gitu ya. Bentar. Bentar. Kalau enggak yang ini aja nih. Mana ya? Waktunya bentar lagi habis. Hah? Tinggal 3 menit. 3 menit lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi aku sih tadi ada kalau nggak salah sih PPT-nya sih ada. Mudah-mudahan.
Ini harusnya direkod ini biar laporan juga ke Pak Tarigan kalau kita kuliah juga gitu. Laporin aja kasih ke Pak Tarigan. Iya. Kalau nggak gini Mas Ki, ini kalau cari coba MOTSA itu mirip dengan itu. Jadi istilahnya multiple MOTSA. MOTSA. Aku tadinya mau share screen nih, tapi nggak bisa ini ya. Nanti itu ada gambar. Memang saturasinya secara kita real ya, kayak lumba itu nggak pernah lihat. Saya juga nggak pernah lihat sih, cuman secara otomatis kan saya juga prinsip terpasangnya tidak paham sih sebetulnya. Cuman secara teorinya lah ya, secara teorinya itu seperti itu, dia saturasi otomatis dari atas. Dan pengambilan ya, jadi kayak di overlap gitu. Jadi di overlap. Ya. Jadi ngambilnya dari atas, dari grup, Kak. Coba. Jadi poin Oh, yang diskusi jadi itu diskusi jadi. Oh iya nih, yang tugasnya Pak Tarigan yang besok